Selamat malam. Malam ini kita mengikuti pendalaman iman yang ketiga yang akan dipimpin oleh Saudara Peter Fernandes. Mari kita buka dengan lagu pembukaan dari lembaran nomor 2. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Balas surga menyembah di Kau Khalik semesta. Tuhan kasihanilah, kasihani kami ini dalam cahaya kurnia. Tuntun yang telah Kau pilih, Kau harapan umat-Mu, kasih-Mu kekal teguh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional 2021 dengan tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Malam ini adalah pertemuan kita yang ketiga dengan subtema Yesus Sahabat bagi mereka yang menderita, yang akan kita renungkan bersama melalui Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus memberi perumpamaan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bagi orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini menolong orang yang tak berdaya, yang dipukul sampai luka-luka dan ditinggal di jalan oleh perampok itu. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikan waktu aku kembali. Sebelumnya tak ada orang yang mau menolong. Ada seorang imam, juga seorang Lewi, melihat orang yang tak berdaya itu dan luka-luka tergeletak di jalan, tapi mereka tidak menolong. Melalui orang Samaria itu, kita diajak untuk melihat sosok Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita karena dianiaya atau ditolak oleh masyarakat kita. Kita juga diajak untuk meneladani Yesus yang peduli dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang bagi orang-orang yang menderita dan tersingkirkan. Dari situ kita diajak untuk peduli dan tidak masa bodoh dengan penderitaan orang lain.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita belum bisa berkumpul akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 selain masalah kesehatan, juga masalah ekonomi. Banyak orang terhimpit persoalan ekonomi karena banyak kegiatan perekonomian tidak berjalan seperti biasa. Sebagian orang bahkan kehilangan mata pencariannya karena sejumlah usaha tidak bisa lagi beroperasi. Menghadapi situasi sulit yang menyebabkan banyak orang menderita ini, kita perlu merenungkan sosok Yesus yang menjadi sahabat bagi mereka yang menderita, memberi tanggung jawab kepada kita untuk menolong sesama. Dengan permenungan ini, kita diajak untuk menerima orang lain yang jatuh tergeletak karena beban hidup sebagai sesama yang harus ditolong tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan Injil Tuhan, maka marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat mendengar sabda-Mu, walaupun dari rumah kita masing-masing akibat situasi pandemi COVID-19. Bapa yang baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami mendengarkan, mendalami dan merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabda ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita, tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu antar bacaan. Bacaan dari lembaran nomor 6. Aku dengar bisikan suara-Mu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh Engkau sahabatku, jikalau Engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku serta-Mu. 2. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewarta-Mu yang sejati, menyatukan umat suci-Mu masuk dalam himpunan kawanan domba-Mu. Aku percaya padamu yang meyakinkan daku, aku penolong-Mu, yakinlah teguh. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke taman penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk untuk mendalami Injil Lukas yang kita baca dan dengarkan tadi dengan tanya jawab. Namun berhubung kita tidak bertemu muka karena situasi pandemi COVID-19 ini, maka saya akan menjawabnya dan berharap Bapak Ibu di rumah membuka kitab suci dan menjawabnya dalam hati. Pertanyaan pertama, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawabnya kita lihat ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pertanyaan kedua, siapakah sesamaku? Siapakah sesamaku? Jawabnya lihat ayat 30. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Pertanyaan ketiga, siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan para penyamun itu? Apa tindakan mereka ketika melihat seorang yang terluka tersebut? Siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan para penyamun itu? Apa tindakan mereka ketika melihat seorang terluka tersebut? Jawabnya lihat ayat 31 sampai 36. Kita bisa baca di rumah lewat kitab suci. Jawabnya ayat 31 sampai 36. Siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesama dan perbuatannya layak diteladani? Siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesama dan yang perbuatannya layak diteladani? Jawabnya lihat di ayat 37. Semoga kita dapat melihat dalam kitab suci kita di rumah masing-masing.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah tanya jawab tadi, maka kita mengambil kesimpulan bahwa kunci keselamatan ditemukan dalam ketaatan terhadap perintah Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hidup kekal atau keselamatan dapat ditemukan dan diraih dengan mengasihi Allah dan sesama secara nyata. Mengasihi sesama atau menolong sesama yang membutuhkan pertolongan adalah bentuk kasih kita kepada Allah. Sekarang kita masuk untuk mendengarkan pendapat dan pengalaman hidup dalam sharing dan aksi nyata. Jawabannya dalam hati saja, karena pengalaman kita masing-masing berbeda dan kita tidak dapat bertemu muka. Pertanyaan pertama, apakah mentalitas imam dan orang Lewi yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain itu melekat dalam diriku? Apakah mentalitas imam dan orang Lewi yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain itu melekat dalam diriku? Bagaimana aku dapat mengatasinya? Kedua, apakah aku sudah meneladani orang Samaria atau orang baik yang secara spontan dan tanpa memperhitungkan untung rugi membantu orang yang menderita dan yang sedang membutuhkan? Apakah aku sudah meneladani orang Samaria yang baik yang secara spontan dan tanpa memperhitungkan untung rugi membantu orang yang menderita dan yang sedang membutuhkan? Ketiga, apakah aku juga pernah menemukan orang Samaria atau orang baik yang murah hati ketika aku sedang membutuhkan pertolongan? Keempat, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk meneladani sikap dan tindakan orang Samaria yang murah hati itu? Kita jawab dalam hati saja. Sekarang kita masuk dalam doa umat. Marilah kita berdoa. Bapa yang berbelas kasih, kami umat-Mu Rukun Santo Mikael ingin membawa doa-doa dan harapan kami kepadamu. Bapa, kami mohon kerahiman-Mu. Hentikanlah wabah virus corona yang melanda di muka bumi ini dan di bangsa dan negara kami Indonesia, yang begitu banyak memakan korban jiwa umat manusia. Kami mohon bagi mereka yang sakit, baik karena wabah virus corona maupun yang sakit lainnya, kiranya belas kasih Bapa memberi mereka rahmat kesembuhan. Kami mohon bagi mereka yang menderita masalah ekonomi akibat COVID-19, yang kena PHK, yang usahanya tidak berjalan seperti biasa, kiranya Bapa memberi mereka kekuatan, ketabahan, dan membukakan rezeki untuk kehidupan mereka. Kami mohon Bapa, gerakkanlah hati kami untuk lebih mengasihi Engkau dan mengasihi sesama demi keselamatan kami. Kami mohon, inilah doa dan harapan kami ya Bapa yang kami sampaikan kepadamu melalui Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dipo dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Kita satukan wujud-wujud doa kita dengan 1 kali Bapa kami dan 1 kali Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala waktu. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama. Kami mohon bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami, seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mohon berkat dan pengutusan. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup dari lembaran nomor 4. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa